Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Rian akan menemani adik-adik semua di pertemuan Bina Iman Anak Minggu yang ke-27. Wah adik-adik, gimana kabar kalian selama di rumah aja? Kayaknya udah mulai pada bosen ya. Udah mulai pada mau keluar rumah ya pasti ya. Eits, sabar dulu adik-adik. Di situasi seperti ini, yuk kita tetap di rumah aja dan selalu jaga kesehatan. Tapi Kak Rian yakin dan percaya bahwa adik-adik semua pasti selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Nah adik-adik, sekarang untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan dengan semangat kita mau menyanyi lagu Aku Diberkati. Yang semangat ya! Wah, adik-adik semua tadi hebat dan keren-keren banget. Nah, setelah tadi kita udah menyanyi, yuk sekarang kita berdoa, kita memohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita bisa mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini dengan baik. Adik-adik, kita siapkan posisi doa yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita buat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa di surga. Terima kasih karena melalui berkat dan penyertaan-Mu, kami boleh bangun pagi ini dengan segar dan penuh berkat. Ya Bapa, pada hari ini kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Berkati kami, sertai kami, agar kami bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik, dan kami bisa belajar bersama mengenai firman. Terima kasih ya Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi tadi kita sudah bernyanyi, kita juga udah berdoa. Nah, berarti sekarang kita memasuki bagian cerita. Oke, tapi sebelum itu, kalian punya satu pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik tahu gak sih apa itu kebun? Nah, yuk kira-kira apa ya itu kebun? Mungkin beberapa dari adik-adik sudah mengetahui artinya, tapi sepertinya masih ada yang belum tahu ya. Oke, tenang aja, gak apa-apa. Kalian akan menjelaskan untuk adik-adik semua. Jadi, kebun itu adalah lahan atau daerah yang biasanya dipakai untuk menumbuhkan sayuran, buah-buahan untuk kita konsumsi. Nah, perkebunan biasanya kita temui di daerah dataran tinggi. Di daerah yang hawanya itu sejuk, enak, dan dingin. Nah, biasanya sayuran dan buah-buahan itu akan tumbuh dengan baik dan sehat di daerah yang memiliki hawa yang dingin.
Kira-kira kenapa dari tadi kakak membahas mengenai kebun ya? Nah adik-adik, jadi cerita kita pada hari ini itu berkaitan dengan kebun loh. Jadi cerita yang akan kakak bawakan pada hari ini adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi adik-adik, ada seorang tuan tanah yang memiliki kebun anggur yang sangat luas. Jadi di kebun anggur tersebut ada tempat untuk menumbuhkan anggurnya sendiri. Lalu ada tempat untuk memeras anggur. Lalu ada juga menara jaga di tengah-tengah kebun anggur tersebut. Nah, lalu si tuan tanah ini adik-adik akan pergi ke negeri yang jauh. Karena itu ia memperkerjakan beberapa orang penggarap-penggarap untuk mengelola dan mengolah kebun anggur miliknya tersebut. Oke, jadi si tuan tanah itu pergi ke negeri yang jauh. Sementara itu para penggarap-penggarap yang telah ia suruh tadi mengolah dengan baik kebun anggur tersebut. Sampai tiba suatu saat, yaitu musim panen. Nah, ketika tiba musim panen adik-adik, si tuan tanah itu menyuruh beberapa hamba pilihannya untuk pergi kembali ke kebun anggur miliknya tadi untuk mengambil hasil yang telah diolah. Nah, tapi adik-adik, penggarap-penggarap kebun anggur yang tadi dipekerjakan oleh si tuan tanah ini merasa tidak rela. Mereka tidak mau hasil usahanya, apa yang telah mereka olah itu diambil. Akhirnya semua hamba yang disuruh oleh tuan tanah tadi itu disiksa adik-adik. Ada yang dipukul, ada yang dilempari batu, ada yang dibunuh. Pokoknya penggarap-penggarap kebun anggur itu tidak mau sampai hasilnya diambil. Aduh, gimana ya adik-adik kira-kira? Akhirnya si tuan tanah tersebut menyuruh anaknya sendiri untuk mengambil hasil dari kebun anggur tersebut. Tapi adik-adik, penggarap-penggarap kebun anggur tadi berpikir, apabila tuan anggur itu menyuruh anaknya, alangkah lebih baik kita ambil anaknya, kita pukuli dan kita habisi sampai dia mati. Dan dengan demikian, hasil kebun anggur ini akan menjadi milik kita. Yes! Nah, oleh karena itu, saat anak dari tuan tanah tersebut itu datang, para penggarap mengambil, lalu dipukuli, lalu dibunuh dan dibuang jasadnya adik-adik. Nah, kira-kira menurut adik-adik, apakah tindakan penggarap-penggarap itu baik atau tidak? Nah, iya bener banget adik-adik. Tindakan yang dilakukan para penggarap-penggarap itu merupakan tindakan yang tidak baik. Nah, adik-adik, apa sih pelajaran atau hal-hal yang bisa kita ambil dari perumpamaan tadi? Jadi adik-adik, perumpamaan tadi mengajarkan kita mengenai satu sifat baik yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, yaitu sifat bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu artinya kita telah diberikan sesuatu, kita memiliki sesuatu dan kita betul-betul jaga, kita betul-betul gunakan dengan baik, dan kita benar-benar menggunakan apa yang kita dapat itu, apa yang kita miliki dengan maksimal. Artinya kita memiliki sifat bertanggung jawab. Nah adik-adik, para penggarap-penggarap kebun anggur itu
tidak memiliki rasa tanggung jawab. Karena apa? Karena apa yang harusnya mereka kembalikan, apa yang harusnya mereka serahkan ke tuan tanah itu, mereka tidak mau menyerahkannya adik-adik. Mereka malah mau mengambil hasilnya untuk mereka sendiri. Dengan pikiran bahwa, oh kan saya sudah bekerja, kan saya sudah mengolah kebun anggur ini dengan keringat saya sendiri. Oleh karena itu, harusnya hasilnya untuk diri saya sendiri dong. Nah, tapi adik-adik, itu tidak berlaku seperti itu. Apabila kita memiliki tanggung jawab di dalam diri kita, memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada kita, sudah selayaknya dan sepantasnya apabila kita dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengolah sesuatu, kita memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan apa yang telah kita pekerjakan kepada Dia yang telah menyuruh kita melakukan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh nih adik-adik, Tuhan memberikan kita talenta yang sangat banyak, dan juga tiap-tiap kita memiliki talenta yang beragam pula. Nah, misalnya aku memiliki talenta dalam bernyanyi. Nah, tapi aku merasa bahwa ngapain aku bernyanyi untuk orang banyak? Udahlah, aku bernyanyi aja untuk diriku sendiri, untuk bikin diriku senang. Padahal adik-adik, sebenarnya Tuhan itu ingin bahwa karena kita memiliki talenta bernyanyi, kita dapat membagikan talenta itu kepada orang-orang. Kita dapat memperlihatkan kebolehan kita bernyanyi untuk menghibur orang-orang di sekitar kita, dan itu merupakan bentuk kita mengembalikan apa yang telah kita terima dari Tuhan tentunya. Oke, jadi adik-adik, dari cerita kita hari ini, kita belajar untuk satu, bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki dan dengan apa yang telah orang lain dan Tuhan berikan untuk kita kelola. Dengan demikian, dengan kita memiliki rasa tanggung jawab, kita tentunya menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat sama Tuhan, yang menuruti perintahnya dan tentunya mengolah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang top, yang melakukan apa yang telah menjadi kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita nih. Sekarang, yuk kita bikin kreativitas bareng-bareng. Jadi, kreativitas untuk pertemuan kita hari ini nih simple banget adik-adik. Kenapa? Karena hari ini kalian mengajak adik-adik untuk menggambar. Oke, alat yang kita butuhkan adalah pulpen, atau kalau misalnya adik-adik lebih nyaman menggunakan pensil, gak apa-apa ya. Lalu kita ada penggaris dan kita ada selembar HVS yang sudah kita bagi dua. Jadi dari satu HVS utuh kita lipat lalu kita potong dan jadinya seperti ini. Oke. Jadi untuk langkah pertama kita akan buat garis dengan pulpen di sini adik-adik. Nah, kira-kira di bagian sini. Nah, kita bikin garisnya menggunakan penggaris ya. Jadi garis yang dihasilkan akan menjadi rata. Oke, nah nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Oke, setelah kita membuat garis di sini, nanti kita akan menandai dua titik. Yang satu di sebelah kanan atas, di sebelah sini, dan yang satu lagi di sebelah kiri atas, di sebelah sini. Oke. Nah, dari titik yang telah kita buat, nanti kita tarik garis dari yang kanan ke bawah.
lalu yang kiri ke bawah. Oke. Oke, jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, dari yang kita buat ini, nanti kita akan membuat tutup bagian atasnya dengan cara nanti kita bikin oval di sebelah sini, kayak mengeliling di sini untuk membuat penutup. Nah, penutupnya akan jadi seperti ini nih adik-adik. Nah, nanti di dalam sini akan kita tulis beberapa tulisan dan akan kita hias sedikit. Nah, kalian sudah punya nih gambar yang sudah jadi. Nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Oke, jadi di bagian dalam nanti kita akan tulis tanggung jawab. Nah, seperti yang tadi kita sudah dengarkan di cerita ya. Lalu di bagian bawah kita akan tulis ayat hari ini, yaitu Matius 21 ayat 33 sampai 43. Nah, lalu di menghiasi keranjang ini kita ada bunga di bagian bawah, di bagian atas. Nah, lalu di atas sini, nah di sini tuh ada hiasan-hiasan yang nantinya akan masuk ke keranjang tanggung jawab ini. Nah, jadi adik-adik, inilah kreativitas kita pada hari ini. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih kita buat gambar ini? Nah, kan tadi pada saat cerita, kakak sudah menceritakan bahwa tanggung jawab itu mulai dari diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab dari apa yang kita punya, dan juga kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Nah, dengan adanya keranjang tanggung jawab ini menjadi pengingat, menjadi reminder untuk adik-adik untuk, oh iya, aku harus selalu bertanggung jawab atas diri aku sendiri dan bertanggung jawab dengan segala yang aku punya. Jadi begitu adik-adik untuk kreativitas kita hari ini, yaitu gambar keranjang tanggung jawab. Wah, nggak terasa ya adik-adik, kita sudah mencapai akhir dari pertemuan kita hari ini. Kalian mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua karena telah mengikuti kegiatan Bina Iman kali ini dengan maksimal. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan dalam posisi doa yang baik, kita buat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih karena melalui penyertaan-Mu, kami boleh berkegiatan pada hari ini. Ya Bapa, hari ini kami belajar menjadi anak-anak yang penuh tanggung jawab. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti, kami resapi, dan kami laksanakan sepanjang hidup kami. Bapa, lindungilah kami senantiasa dimanapun kami berada. Berkatilah kami hari ini, besok, dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.